Ini memang kita tuh kan ada beberapa jenis wakaf ya. Ada wakaf yang sifatnya itu dia bangun pesantren ya, atau dia buat makam ya. Ada wakaf yang kemudian produktif, dia itu lebih di pengelolaannya itu ekonomi. Ya, misal beli tanahnya dibangun apa namanya, misal dia bangun supermarket misalnya ya, kemudian disewakan ya. Dari hasil sewa ini dia gunakan untuk pengelolaan masjid misalnya ya, atau kemudian dari pengelolaan masjid dan dia juga gunakan untuk fakir miskin ya, untuk itu sesuatu yang sangat dibolehkan ya. Makanya tadi nanti dalam ikrarnya itu disebutkan bahwa tanah yang diwakafkan ini akan digunakan untuk pengelolaan masjid, untuk kemakmuran, untuk kebutuhan masjid dan juga untuk fakir miskin misalnya. Itu boleh ya. Makanya sekarang ini kan lagi banyak pengelolaan wakaf ini dengan cara yang lebih produktif, tidak hanya idal saja. Kalau idal kan ya kita bangun masjid ya, kita bangun pesantren begitu. Namun sekarang pengelolaan wakaf produktif, kita bangun ruko, atau kita kemudian bangun sesuatu yang kemudian secara nilai ekonomis itu bisa nambah terus. Nanti dari hasilnya ini baru dia peruntukkan untuk fuqara, untuk ibnu sabil, untuk orang miskin, ataupun untuk pengelolaan masjid. Banyak masjid itu yang kemudian dalam pengelolaannya itu menggunakan skema seperti ini ya. Akhirnya kan ketika kita berwakaf dan kita tahu bahwa nanti diproduktifkan dan hasilnya dipakai juga untuk masjid, berarti saya dapat pahalanya nih, Masya Allah ini. Kalau misalnya pakai untuk pengelolaan masjid, maka kan ketika masjid itu digunakan, dia dapat pahala terus. Maka ini kan ya, nih kita bicara ini tabungan akhirat. Kita bicara bekal kita untuk akhirat begitu ya. Ya kalau seorang Abu Hurairah saja ketika mau wafat, beliau nangis sampai beliau bilang, ahin min bu'di safar wa qillati zat. Aduhai perjalanan yang panjang tapi bekalku sedikit. Seorang Abu Hurairah yang hafal sampai 5.000-an hadis merasa bekalnya sedikit. Apa kabarnya kita hari ini? Ya kan, Abu Hurairah bukan hanya menghafal, dia meriwayatkan dan jadi sumber rujukan ribuan ulama ya. Yang berarti kan secara hitung-hitungan pahala sebenarnya sekelas beliau sudah tidak khawatir. Kalau beliau saja khawatir, ya kita nih seharusnya juga harus punya planning untuk kemudian nanti ada bekas-bekas dari kebaikan kita yang itu membuat kita itu tenang, Pak ya. Makanya ya saya mendoakan semoga ini cepat terlaksana ya. Kalaupun misalnya ya kita harus bikin yayasan, progres, ya tidak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan ini cepat terrealisasikan ya, karena saya pun ingin menjadi bagian dari ini jika misalnya ini ada. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Amin. Oh baik. Sudah, taib, sudah terjawab.